Kalau orang ngomong kan indeks korupsi kita sempat membaik, saya kasih tahu nggak cuma peran KPK di situ. Hai semuanya, balik lagi di Politisi bareng gue, Kania Cita. Biasanya gue ditemenin Coki Pardede, tapi karena dia lagi sibuk, jadi hari ini gue ditemenin sama Sean Matthew. Nah, di sini udah ada bareng kita narasumber kali ini ya, anggota DPRD Kota Depok, Bang Ikra, dari fraksi Partai PDIP. Ya, Halo Bang Ikra. Halo, kabar? Apa kabar? Baik, barengan nanya. Semoga sehat semua ya. Sehat-sehat. Sehat, Bang. Selama pandemi ini udah sempet ngalamin ini Bang, isolasi atau mungkin Saya belum. sempet, belum. Saya belum ya. Bagus ya. Sama gue juga belum. Nggak tahu si Shan gimana Shan? Aman, masih aman. Oke. Hari ini kita mau ngomongin ini sih Bang, sebelum nantinya kita bahas tentang DPRD Kota Depok, tapi itu di sesi lainnya ya. Di sesi kali ini gue lebih pengen mengulik sebenarnya background Bang Ikra sebagai mantan aktivis mahasiswa, ya kan? Ini sampai dibikin background Zoom nih. Bukan cuman background pengalaman doang, nih background Zoom-nya juga ya. Oke. Nah, beberapa waktu lalu, mungkin Bang Ikra udah sempat dengar juga, mungkin di berita atau di Twitter gitu, ada sempat ini ya, rame lah gitu, trending gitu ya, isu kritik terhadap Presiden Jokowi dari BEM UI pada saat itu, yang menyebut Presiden Jokowi King of Lip Service. Kemudian ada juga ternyata menyusul BMKM UNES yang juga menyebut Presiden Jokowi the King of Lip Service. Kemudian ada menyebut Mbak Puan Maharani the Queen of Ghosting, dan Kiai Ma'ruf Amin the King of Silent. Nah ini ada 3 ya. Judulnya Indonesian Political Troll. Mungkin Bang Ikra sempat lihat posternya atau gambarnya, nanti ditampilin juga di sini. Nah ini adalah bentuk kritik ya dari mahasiswa yang berkembang belakangan. Selain tentunya mahasiswa juga masih melakukan aksi massa gitu ya. Tapi di era media sosial ini ya berkembang juga cara-cara kritik yang lain gitu kan. Nah salah satunya ini yang kemudian dikomentari oleh jubir Presiden ya kan, Bang Fajrul itu bilang segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia. Nah Bang Fajrul sempat berkomentar seperti itu, kemudian akhirnya BEM UI dipanggil oleh rektor dan jadi intinya dari itu yang ditangkap oleh publik adalah rezim ini membungkam mahasiswa lewat cuitannya Bang Fajrul ini yang kemudian sepertinya mendorong rektor memanggil teman-teman BEM UI gitu. Nah, Bang Ikra sebagai mantan aktivis mahasiswa nih, tapi sekarang menjadi bagian dari kekuasaan yang biasanya sering dituduh masuk angin katanya. Kalau aktivis mahasiswa masuk kekuasaan, udah deh pasti jadi anyep gitu. Nah, jadi melempem. Nah, coba Bang Ikra mau komentar, mungkin share pandangan Bang Ikra tentang isu ini gimana? Oke, pertama makasih ya, saya dikasih kesempatan untuk ngomong soal ini karena sejak hiruk pikuk itu saya nggak merasa nggak mau terlalu banyak terlibat karena banyak hal yang nggak substantif kalau menurut saya. Mahasiswa, seperti misalnya komentar Fajrul, padahal Fajrul kan kita tahu dulu dia sampai di DO di ITB karena aksinya menentang Rudini, dan saya yakin poster-posternya jauh lebih vulgar dari apa yang dilakukan oleh BEM UI hari ini gitu. Jadi mahasiswa begitu ya biasa. Saya malah kalau mahasiswa nggak begitu saya malah aneh gitu. Karena pasti tadi Pak Jokowi dibilang King of Lip Service, Mbak Puan dibilang King of Ghosting, semua dibilang. Ya memang kita waktu mahasiswa, semua di luar kita ya nggak sepintar kita. Ada sikap itu gitu loh. Ya saya juga kan mengalami itu. Saya yakin semua aktivis mahasiswa pada saat itu pasti mengalami itu, bahwa kayaknya memang kita yang lebih ngerti tentang apa yang harus dilakukan di Republik ini. Dan itu
satu proses yang harus dialami oleh mahasiswa. Jadi saya kira jangan yang saya heran kan Pak Jokowinya aja udah dia bilang nggak masalah, wajar dalam demokrasi kan begitu Pak Jokowi. Tapi kan karena Pak Jokowi ini terus saja, saya kira nggak perlu lah ya. Kalau mau ya dijawab dengan diskusi yang benar, gitu ya. Misalnya Pak Jokowi dituduh king of lip service, kayak tunjukin aja. Saya di fraksi PDI Perjuangan saya pasti berada di rombongannya Pak Jokowi. Tetapi saya merasa berbeda dengan cara merespon itu. Jawab aja, gitu bahwa ini janji Pak Jokowi, ini yang sudah dikerjakan, ini yang belum, ini yang terkendala. Kenapa terkendala? Ada seterusnya. Jawab aja ya kan. Ini kan enggak yang dikembangkan si Anu Kadrun, si ini dulu pernah ketemu sama oposisi, si ini. Jadi enggak ada diskusi yang bagus gitu loh. Diskusi yang membuat publik itu jadi tercerahkan. Oh iya, mungkin kritik mahasiswa enggak salah-salah amat, tapi ada kurang tepatnya karena Pak Jokowi telah melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ini masih ada sisa waktu untuk menjalankan janji-janjinya. Hari ini kita fokus untuk COVID dan sebagainya. Kan itu bisa dijelaskan sebetulnya. Nah, tapi kan ini nggak berkembang hal yang seperti itu. Itu yang saya sesalkan, yang diambil background pribadinya si ini. Seolah-olah mau dibongkar, didelegitimasi orangnya. Didelegitimasi the messenger-nya, bukan message-nya. Gitu loh. Nah, ini kan nggak jadi diskusi yang bagus buat kita. Gitu ya. Nah, mumpung kita udah reformasi, kan dulu kita berjuang reformasi supaya kebebasan berbicara, orang ada diskusi publik yang bebas, ya kan, sehingga orang bisa sama-sama belajar. Kita bisa sama-sama belajar di diskusi publik yang bebas, yang setara gitu. Nah, kalau dulu kan nggak bisa, kita ini ya bisa berakhir di kodim lah atau di culik lah atau apa gitu ya kan, dulu kan nggak bisa. Nah, hari ini kan nggak bebas gitu. Nah, jadi dimanfaatkan, termasuk dimanfaatkan oleh Fajrul CS di istana gitu untuk memberikan aji mumpung ada isu BEM UI jadi viral, aji mumpung untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu membantah itu dengan cara itu. Gitu. Bukan menyerang tadi ya, personal ya, backgroundnya. Kan rektorat ngurusin itu nyuruh rektornya. Saya nggak pernah ngalamin aja dulu jadi mahasiswa di DO Fajrul. Emang kalau Bang Ikra, sorry Bang. Kalau Bang Ikra dulu emang gimana Bang sama teman-teman aktivis nih yang jadi background tuh apalagi tuh. Bang Ikra yang mana tuh? Masih kurus tuh? Gua tuh yang berdiri pakai baju hitam. Wih, mantap. Lagi orasi tuh. Itu lagi aksi tahun 97 ketika pemilu terakhir Orde Baru. Ya. Karena tahun 96 itu peristiwa 27 Juli kemudian mahasiswa banyak aktivis ditangkepin ya. Isu PRD dan sebagainya, maka aktivitas politik di kampus mahasiswa pada mendem gitu loh. Nah, 97 kita buat aksi ini untuk menentang pemilu terakhir Orde Baru itu. Gitu. Bentuk kritiknya waktu itu lebih keras dari sekarang atau gimana Bang? Kalau menurut Bang Ikra aja gitu. Ya, sama aja. Sama aja. Ya mungkin ada ya bagian yang lebih keras, ada yang bikin stiker SDSB Soeharto dalam segala bencana, ya kan? Angkap dulu. Gitu penjarain, ya kan? Jadi sebenarnya yang BEM UI lakukan kemarin itu biasa aja gitu Bang. Sebenarnya harus lihat biasa aja. Memang misalnya gini, ada orang yang bilang kan ada adab kesopanan dan sebagainya. Itu kan relatif ya kalau menurut saya ya soal itu. Nah, sebagai pemimpin kita mesti ngasih contoh gitu bahwa yang saya bilang sebagai pemimpin itu bukan cuma Pak Jokowi, tapi juga kekuatan di belakang Pak Jokowi. Kita kasih contoh gitu bahwa ya kita jawab dengan baik tuh anak-anak mahasiswa itu. Kan pemerintah punya semua perangkatnya untuk menjawab itu sebetulnya. Ya, kan? Ya. Jadi kritik itu untuk dijawab bukan untuk diinin kan? Tadi kayak Bang Ikra. Iya. Justru mumpung dia viral, mumpung dia viral jadi momen untuk jelasin gitu. Bahwa ada orang yang terus maki-maki Pak Jokowi ya pasti. Emang tempatnya dimaki. Ada orang yang udah apapun Pak Jokowi lakukan pasti akan ya udah itu biarin aja. Terus Bang, tapi menurut Bang Ikra nih, biasanya tuh kalau mahasiswa gerak-gerak mulai pergerakan kayak gini tuh ada kepentingan atau memang kritik atau ada apa ya? Atau memang gaya-gayaan atau memang karena masih muda? Bang Ikra gimana dulu? Itu orasi kayak gitu tuh maksudnya apa sih Bang? Gitu. Ini dalam politik itu kan
kita nggak bermain di ruang hampa. Jadi bisa aja gerakan 98 emang nggak ditunggangi, atau nggak ada orang yang mau menunggangi itu. Ya pasti ada, saling tunggang menunggangi apa segala macam itu ada aja. Tapi kalau kita terlalu mikir kayak begitu, ya nanti mahasiswanya jadi nggak mau kritis karena dia takut kalau bergerak nanti ditunggangi. Nah, itu sama persis kayak dulu Orde Baru kan begitu juga. Setiap ada gerakan ini, awas provokator, awas ditunggangi PKI ini gitu. Dulu kan begitu. Nah, kitanya jadi takut. Nah, nggak apa-apa ya, silakan selama dia ada di jalur kebebasan akademiknya itu ya, di kampus bebas berbicara. Jadi saya sih memandang mahasiswa ini punya hak untuk berbuat salah kok. Jadi juga jangan kita minta misalnya kalian harus punya konsep dong. Itu tugas para menteri, Bappenas dan sebagainya kalau punya konsep yang jelas. Iyalah. Nah, mahasiswa ya silakan kembangkan pikirannya. Kalian berhak untuk salah, mumpung masih di kampus. Jangan sampai udah mimpin salah. Iya. Mumpung masih di kampus kalian berhak untuk salah. Nah, tapi belajar dari kesalahan itu gitu. Belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki diri dan seterusnya. Gitu loh. Kalau ditakut-takutin takut salah nanti kapan belajar mereka? Ya, Bang. Kan selama pandemi ini kan nggak mungkin mahasiswa turun ke jalan, nggak bagus juga gitu karena penyebaran virus dan sebagainya. Nah, mereka akhirnya kan membawa energi mereka gitu kan, semangat mereka untuk kritik ke pemerintah melalui sosial media gitu, Instagram, YouTube dan sebagainya. Tapi mereka juga banyak kritik ya Bang. Kritiknya lagi ketika mereka mengkritik banyak juga yang direpresi melalui Undang-Undang ITE gitu. Nah, maksudnya dalam hal ini itu kan membuat mereka jadi lebih hati-hati juga gitu. Kalau Bang Ikra mungkin berhadapannya zaman Bang Ikra ya, itu Kodim tadi kan dibilang apa. Kalau sekarang Undang-Undang ITE Bang. Nah, Abang sebagai aktivis gimana nih Bang melihatnya? Undang-Undang ITE itu bisa jadi karet ya, diterjemahkan karet oleh aparat penegak hukum gitu. Terutama untuk membedakan mana yang kritik, mana yang penghinaan gitu ya. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang bisa diperlakukan interpretasi dari aparat penegak hukum. Nah, tapi ini sekalian saya jawab nih, yang lip service itu. Salah satu tuntutan BEM UI yang dibilang lip service itu kan, misalnya katanya mau revisi Undang-Undang ITE, tetapi malah bikin SKB 3 menteri gitu ya. Nah, malah mau bikin omnibus law-nya katanya. Nah, sekarang saya kasih tahu begini, di SKB itu kalau saya pelajari ya, justru ada beberapa hal yang selama ini saya pribadi khawatirkan dipertegas di situ tentang mana dikasih batas mana yang disebut dengan penghinaan, mana yang disebut kritik gitu ya, mana yang bisa dipidanakan, mana yang tidak gitu, mana yang aduan, mana yang bukan aduan. Jadi sekarang nggak bisa tuh misalnya Pak Jokowi, penghinaan terhadap Pak Jokowi itu diadukan oleh kelompok lain. Harus Pak Jokowi yang mengadukan. Pihak yang merasa dihina gitu loh. SKB itu menjelaskan itu gitu loh. Nggak bisa lagi. Menegaskan ya Bang? Menegaskan gitu lah. Oke. Lebih baik kan dijawab seperti itu. Supaya saya dengan jawab begini saya nggak bilang bahwa kritikmu salah, kritikmu coba perbaiki. Coba jangan gitu, jangan bandingin seperti itu. Ya kan? Cari lagi. Kalau memang saya king of lip service, cari lagi apa kritikmu yang benar gitu loh. Nah, yang lebih tajam gitu Bang maksudnya. Soal itu saya udah jawab gitu, soal undang-undang tadi itu revisi undang-undangnya kan. Nah dijawab aja supaya jadi diskusi, nanti BEM UI-nya bikin lagi diskusi lagi apa gitu ya kan. Iya. Kan asik gitu dibaca orang juga jadi ngerti, oh iya ya, oh begini ya gitu kan. Iya. Mungkin tujuannya BEM UI kayak gitu Bang, nggak tahu juga kan. Tapi baru upload Instagram kayak gitu aja dipanggil rektorat, katanya disuruh take down, ya kan? Terus diajak debat juga sama dosen UI juga. Itu gimana tuh Bang berarti? Ya, emang begitu resikonya atau gimana? Lebih baik yang debat itu. Lebih baik yang debat? Iya dong. Rektorat nggak usah, jangan maksa. Ajak debat, ajak diskusi coba. Bang Ikra, ada ini nggak sih tanggapan per poin untuk kritik-kritiknya BEM UI itu yang ada di posternya? Poin pertama, Pak Jokowi pernah ngomong di sini dikutip ya, saya kangen sebetulnya di demo karena apa? Apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru.
Jadi kalau nggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo. Pasti saya suruh masuk, kata Pak Jokowi. Tanggal 8 November. Kemudian ada headline berita di sini, temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi-aksi protes menolak Omnibus Law. Kemudian ada headline lainnya lagi, May Day 2021, Jakarta berakhir dengan kekerasan, pembatasan, dan penangkapan ratusan orang, serta penghalangan akses bantuan hukum. Kemudian Kontras terima 1.500 aduan kekerasan aparat selama demo tolak UU Cipta Kerja. Hardiknas 2021 lagi, aparat tangkap mahasiswa. Intinya dia melampirkan beberapa headline berita tentang penangkapan demonstran, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu basis untuk menyebut Pak Jokowi King of Lip Service. Bang Ikra melihatnya gimana? Saya nggak bilang itu sebagai lip service ya. Artinya saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi nggak suka di demo. Saya dalam beberapa kali kesempatan gitu, saya bisa pahami Pak Jokowi orangnya sebenarnya santai-santai aja kalau mau di demo gitu. Nah, peristiwa-peristiwa yang tadi itu ada beberapa soal. Seingat saya, terakhir yang misalnya Hari Buruh itu ya, Hari Buruh mahasiswa ditangkap sama polisi. Polisi bilang kan kamu mahasiswa bukan buruh. Nah itu kan menurut saya agak overrating polisi ini. Gitu. Dulu saya malah dorong supaya mahasiswa ikut aksi buruh gitu loh. Nah itu menurut saya kasus overacting di kepolisiannya gitu. Kenapa sih kok mahasiswa nggak boleh ikut aksi gitu. Nah yang kedua, gini, dalam sebuah aksi apalagi yang besar, yang memang dipersiapkan untuk total, ya, maka baik terutama di sisi mahasiswanya ya, saya dulu gitu ya, pasti bersiap untuk bentrok, mau nggak mau. Misalnya, boleh demonstrasi tapi jangan boleh lebih dari jam 6, ya kan? Tapi kan mahasiswa nggak mau. Gua mau sampai jam 7, kalau sampai besok gua nginep di sini, ya kan? Itu harus siap dengan bentroknya. Pasti gitu loh. Jangan seolah-olah ini adalah konsekuensi yang kita nggak pernah duga sebelumnya gitu. Pasti bentrok itu. Kalau mau. Nah kalau nggak mau bentrok sebelum maghrib pulang. Tertibnya aturan dari aparat. Iya, nggak akan bentrok gitu. Oke, nah yang kedua adalah memang dari dulu masalah kita ini adalah di dalam penanganan kasus-kasus unjuk rasa itu adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan, excessive use of violence. Itu kelihatan gitu loh. Sebetulnya penanganan huru-hara boleh nggak dibubarin soalnya? Boleh, mau bubarin juga silakan bubarin. Tapi kalau orang udah begini, udah tunduk, ya jangan digebukin lagi. Anggap aja gitu loh. Nah ini kan enggak, di kita ini kan ngelihat, ya walaupun alasannya kan polisi juga masih manusia, punya emosi apa segala macam. Ya bos, itulah kenapa kalian jadi istimewa, harus bisa nahan emosi, karena kalian dilengkapi dengan monopoli alat kekerasan. Maka kalian harus menahan emosi. Keistimewaanmu di situ gitu loh. Nah, jadi perlu nggak, boleh nggak ini dibubarin? Oke, secara undang-undang dibolehkan. Tetapi yang namanya penggunaan cara membubarkan itu ya harus sesuai dong dengan aturan-aturan. Kemudian itu bukan khas pemerintahan Jokowi. Itu memang problem yang inherent di kepolisian, di angkatan senjata gitu ya, yang saya yakin pasti Kapolri manapun juga merubah ini kan terus gitu loh. Dikasih diajarin soal SOP, bahkan ada pendidikan HAM segala macam, tapi kan merubah karakter dari otoritarianisme ke ini kan, ya saya sih berharap bisa cepat, tapi ternyata nggak bisa begitu. Jadi saya tetap mendukung kok teman-teman LBH dan Kontras melaporkan ini ada kekerasan supaya Polri juga berkaca gitu loh, ya. Belajar dari pengalaman itu ya, jangan sampai ada kekerasan berlebihan. Ya kalau yang orang bawa alat yang akan merusak sarana publik dan sebagainya, ya tangkap.
Alat kekerasan digunakan ketika orangnya melawan penangkapan. Nah, gunakan, pakai aja nggak apa-apa, boleh. Bahkan polisi kan boleh nembak. Ya kan? Kalau misalnya orang itu bawa parang mau bunuh polisi, ya dia boleh nembak. Dibolehkan oleh undang-undang. Cara saya menjelaskan bahwa Pak Jokowi nggak dalam soal itu, dalam soal silakan di demo itu dia nggak lip service. Demo aja. Kan tuh banyak demo yang lain, nggak cuma demo mahasiswa. Biasa-biasa aja, nggak diapa-apain. Gitu. Jadi konteks bentrok dan kemudian ada kekerasan aparat segala macam ini juga sebenarnya seringkali juga sudah di luar kendali dari presiden juga ya. Maksudnya kan pasti, ya. Saya percaya kan Pak Jokowi bilang gini, Pak Kapolri sikat, gitu nggak mungkin. Enggak, saya percaya Pak Jokowi nggak begitu. Ya. Satu poin lagi ya Bang Ikra, tadi kan yang UITE udah dijawab ya. Ini ada satu lagi nih yang tentang KPK. Katanya perkuat KPK, tapi kok gitu ya. Nah, terus di sini ada tulisan nih, katanya penguatan KPK, kata Jokowi, perlu dilakukan dengan penambahan penyidik. Penambahan penyidik dilakukan supaya KPK semakin kuat. Nah, terus ini dikutip dari omongannya Pak Jokowi, kemudian memperbanyak penyidik yang ada. Saya kira ribuan lah perlu ditambahkan agar kekuatan KPK betul-betul sebagai institusi yang betul-betul begitu kuat. Faktanya, ini pakai headline berita lagi ya, deretan upaya pelemahan KPK dari revisi UU, kontroversi Firly Bahuri, hingga tes alih status ASN. Oke. Gimana Bang Ikra? Saya kalau soal KPK saya punya pandangan sendiri, boleh ya? Boleh. Karena dulu saya sempat waktu ICW pertama kali dibentuk kan saya bekerja di ICW. Bahkan pada saat kita mulai mengusulkan satu lembaga transisional, ya lembaga transisional justice kira-kira gitu ya, untuk mengurus korupsi yang akhirnya dibentuk KPK ini, saya masih ikut tuh di dalam itu. Nah, apakah dengan yang dimaksud oleh teman-teman mahasiswa itu ya untuk jangan dilakukan ABCDE itu menguatkan KPK? Enggak juga kalau menurut saya. Gitu loh. Karena KPK bermasalah iya. Kalau menurut saya KPK bermasalah iya, bermasalah. Gitu loh. Karena harusnya dengan apa yang dimiliki oleh KPK, ya, KPK itu punya kekuasaan yang drakonian. Dia penyidik, penyelidik, dia penuntut juga, dia bisa nyadap, bisa apapun KPK ini diberikan kewenangan untuk itu. Ya. Ya, nah, dengan dana yang diberikan, harusnya kita punya progres yang ya korupsi sekarang ya masih gitu-gitu aja kan sebetulnya. Coba berapa orang yang ditangkap, efeknya buat penurunan tingkat korupsi kita. Kalau orang ngomong kan indeks korupsi kita sempat membaik, saya kasih tahu nggak cuma peran KPK di situ di indeks korupsi itu. Bahkan salah satu unsur yang cukup besar dalam penilaian indeks korupsi adalah kemudahan berinvestasi. Itu bukan urusan KPK itu. Itu urusan di mana justru deregulasi ya. Deregulasi pemerintah daerah misalnya bikin satu atap, belum yang budgeting, apa dulu Ahok bikin misalnya di DKI. Nah, rame-rame pemerintah daerah bikin itu, pemerintah pusat mendorong bikin itu. Itu juga salah satu unsur untuk membentuk indeks korupsi. Bukan hanya prestasi KPK itu. Gitu loh. Oke. Nah, saya memandang KPK itu harusnya, karena dia sebenarnya lembaga transisi, tetapi berniat untuk jadi lembaga permanen. Ya nggak akan mungkin bisa, Mbak. Nggak akan mungkin bisa bersihin korupsi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di mana dia cuma ada di Jakarta. Dulu bayangan kami adalah waktu di ICW, kami belajar dari apa yang ada di Hong Kong misalnya. Dari masyarakat otoriter yang korup menuju masyarakat demokratis yang harus bersih dari korupsi, bertransisi. Masalahnya adalah lembaga penegakan hukum adalah bagian dari korupsi masa lalu. Jadi nggak bisa pakai ini. Harus bikin satu lembaga lagi. Istilah gini, nggak bisa bersihin rumah dengan sapu yang kotor. Maka harus bikin satu kerja yang tugasnya sebenarnya utamanya adalah bersihin sapu kotor itu. Gitu. Nah, setelah itu maksudnya sapu kotor ini yang tetap balik pakai sapu itu lagi gitu ya, bersihin ruangannya. Sekarang gini, oke, banyak penangkapan oleh KPK. Itu, tapi saya nggak pernah dengar ada diskusi tentang program pencegahan dilakukan oleh KPK dengan dana triliunan. Itu apa aja sih dan sudah sejauh mana? Gitu. Apakah KPK juga melakukan pendidikan dengan
dinas Kementerian Pendidikan melakukan dengan pemerintah daerah, sejauh mana sih sebetulnya KPK melakukan? Padahal itu juga ada di Undang-Undang KPK loh, sebagai salah satu fungsi dan tugasnya KPK, mencegah, gitu ya, edukasi dan sebagainya, itu sejauh mana sih KPK melakukan? Gitu. Nah, jadi KPK bermasalah ya. Tetapi apakah solusinya adalah di dalam perubahan Undang-Undang KPK? Ya oke, itu debatable, ya, debatable. Tetapi intinya dalam posisi saya, memandang KPK jangan diutak-atik seperti yang lama, itu juga nggak solutif bagi pemberantasan korupsi kita hari ini. Kita bentuk KPK yang, kenapa sih nggak bisa kayak KPK Hong Kong gitu? KPK Hong Kong fokus pada satu, misalnya bersihin polisi aja. Sikat sampai polisinya bersih, kemudian yang namanya anggota DPR, anggota partai politik, anggota DPR segala macam, polisi yang nangkepin. Nyikat polisi gitu ya. Kan gini, polisian, kejaksaan itu kan sampai ke daerah-daerah, Mbak. Polisian sampai tingkat kecamatan, kejaksaan sampai tingkat kabupaten kota, ya kan? Ada KPK cuma ada di Jakarta. Kamu mau mantau ini semua mau gimana? Gitu loh. Nah, maka harus punya fokus kerja. Kalau semua dihantam, artinya semuanya mediocre. Dan memang betul seperti yang di beberapa kesempatan gitu ya, dibicarakan bahwa KPK dengan besarnya kekuasaan yang dia miliki sebetulnya bukan lembaga yang kompatibel dalam demokrasi, ya, gitu loh. Tetapi dia necessary dibuat pada saat itu, makanya dia harus tempatkan dalam situasi transisi. Jangan selamanya dia punya kekuasaan yang besar, itu nggak kompatibel buat demokrasi sebetulnya gitu. Kalau dia terlalu besar begitu gitu. Ada lembaga yang seperti itu. Nah, harapan saya sebetulnya kayak ini anti korupsi Hong Kong udah nggak ngurusin lagi penangkapan, penindakan dan sebagainya hari ini. Ya, mereka sudah yang lebih ke pencegahan lebih banyak gitu. Saya sih berharap KPK bisa jauh lebih efektif, efisien. Apakah dengan revisi undang-undang ini bisa? Ya kita lihat aja. Kalau nggak bisa kita rubah lagi aja nanti. Jadi Bang Ikra nggak ngelihat ini ya? Maksudnya tadi kan Bang Ikra udah cerita tentang akar masalah dari si KPK ini sendiri ya kan? Dan ya overall tuh cukup jelas ya basis argumennya. Tapi kan yang kemarin dipermasalahkan kan justru langkah-langkah ke depannya kan. Maksudnya tadi Bang Ikra sempat bilang ya kalau misalnya ini bisa bikin lebih baik ya bagus gitu kan. Kalau enggak ya udah kita ganti lagi. Tapi kan yang publik pertanyakan kan justru bagaimana mungkin UU yang dianggap buruk gitu oleh orang-orang masa bisa jadi membawa ke arah yang lebih baik misalnya gitu. Bukan cuma UU KPK tapi juga soal-soal itu tes TWK sampai dijadiin memes TWK wak tes wawasan kebangsaan gitu. Iya maksudnya masyarakat mungkin melihatnya apakah produk-produk seperti ini berpeluang ya untuk membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Maksudnya misalnya kita terima ini kan tadi kritik-kritik Bang Ikra dan tentunya banyak pihak juga yang melihat masalah ini ya kan karena of course kalau misalnya ada suatu lembaga yang terlalu powerful ya, too powerful ya kan, nggak ada checks and balances yang sehat ya pasti nggak kompatibel juga dengan demokrasi. Dan benar bahwa harusnya ke depannya ya dia justru membersihkan sapunya gitu kan. Nah tapi misalnya oke, kita mau bergerak ke sana. Nah pertanyaan publik adalah apakah revisi UU KPK dan tes wawasan kebangsaan itu mengantar kita ke sana gitu? Ini kan goreng-goreng. Saya sih beranggapan begini, yang dipersoalkan jangan udah terlambat kalau ngomongin soal tes wawasan kebangsaan. Yang dipersoalkan sebetulnya setuju nggak pegawai KPK ini ASN? Gitu loh. Karena tes wawasan kebangsaan ini tidak berkaitan dengan undang-undang KPK, berkaitan dengan undang-undang ASN. Aturan soal ASN. Jadi ketika dia mau dipindah ke jadi ASN, dia harus mengikuti prosedur sebagaimana ASN lain, ya. Jutaan ASN yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, dia harus ikutin itu sama. Nah, pertanyaannya sebetulnya mereka harusnya ASN atau enggak? Kalau ASN mereka harus ikutin. Banyak hal juga saya nggak berpretensi saya tahu semuanya. Banyak hal saya nggak tahu. Ya. Tetapi yang saya inginkan semua ketika berdiskusi itu, karena kecenderungannya begini, yang ini salah terus, yang ini benar terus, nggak ketemu. Tapi makanya jadi saya bilang, belum tentu loh yang dibuat undang-undang KPK ini bisa memperkuat KPK. Tetapi mempertahankan KPK model lama ini udah, kalau buat saya nggak benar gitu loh. KPK tetap harus dirubah. Udah saatnya KPK ini diperbaiki.
gitu loh. Memandang bahwa KPK yang udah ada ini adalah sebagai sesuatu yang sempurna, itu menurut saya salah. Gitu. Tetapi saya tetap bilang kita perlu KPK. Cuma KPK seperti apa? Kalau KPK yang model lama, kita udah tahu 19 tahun ya begini. Nah, saya nggak dalam posisi untuk banyak bicara soal, nggak bisa terlibat banyak dalam soal perumusan undang-undang gitu ya. Harusnya kan itu dilakukan oleh teman-teman yang di NGO. Waktu saya dulu di ICW juga mendorong, melobi supaya isinya begini apa segala macam. Nah, tapi kan ini kan seperti apa ya? Seperti yang satu curiga yang ini mau rubah, yang satu mau gitulah. Jadi ya kayak gini hari ini ribut gitu loh. Tapi saya sih distrust juga ya. udah. Distrust Ini kan udah terjadi nih, udah di proses politik udah ada. Ya udah, sekarang dengan apa yang udah ada hari ini, kita lihat KPK mau kayak apa bekerja. Iya, sebenarnya sih poin berikutnya sih ini ya, udah cukup banyak yang jawab sih sebenarnya yang tentang gugatan itu. Pak Jokowi sempat bilang jika tak puas Omnibus Law silakan bawa ke MK. Nah, terus pada saat di MK pemerintah itu kan memberikan argumen kan, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK RI beserta anggota majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut. Nah, terus ada beberapa argumen lah, intinya rekomendasi putusan. Nah, terus itu dianggap sebagai lip service lagi-lagi. Bang Ikram mau menanggapi ini atau kalau dari aku pribadi sih udah sempat lihat ya jawaban-jawabannya di mana-mana. Iya, udah. Pak Jokowi merespon situasi hari ini dan dia memandang apa yang baik buat hari ini itu ya dia harus diregulasi atau membuat regulasi baru yang sedemikian rupa sehingga muncul Omnibus Law. Gitu kan? Berhasil nggak nih Omnibus Law ini meningkatkan ini? Nah, problemnya kita masih belum bisa bicara soal itu. 2 tahun ini COVID ini sebuah sebuah penyelewengan. COVID itu membuat bias gitu, tujuan jadi muter gitu kan, jadi berbalik, jadi sulit untuk mengevaluasi apa yang dicapai hari ini karena ada faktor ini. Nah, jadi kalau Pak Jokowi salah, maka kami akan dihukum di 2024, ya kan? Jadi keputusan-keputusan Pak Jokowi punya risiko. Tetapi sorry Bang, sorry. Maksudnya kami siapa 2024 ada apa Bang? Ya, kami dalam pengertian semua partai yang mendukung Pak Jokowi kan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di 2024 nanti ketika itu dipilih lagi oleh rakyat. Jadi gini, makanya kebijakan politik itu nggak bisa diadili. Bahkan impeachment itu juga nggak bisa, impeachment itu dimungkinkan, tetapi sulit karena harus ada proses hukum sebelumnya yang membuktikan bahwa ada kesalahan pidana. Nggak bisa kebijakan politik itu diadili. Dia bisa diadili oleh rakyat nanti pada saat pemilu, dari pilihan. Gitu. Jadi salah satu tolak ukurnya kayak gitu, lip service atau enggak? Iya, nanti kita akan dipilih lagi partai-partai pendukungnya gitu ya, Bang? Iya. Musuhnya nih. Iya. Ya itu kan saya di PDI Perjuangan, maka itu risiko di kami gitu. Tapi kami menanggung risikonya. Yang saya paling tidak Pak Jokowi berani ngambil keputusan. Kalau nggak keputus-putus ini parah. Ya kalau pemimpin mau populer terus ya susah. Benar nggak putusannya? Ya kita lihat nih waktu sejarah. Betul nggak dia ngotot memutuskan ini? Nanti kita lihat kayak apa. Bang, sorry Bang, nanya lagi. Ngelihatnya gimana Bang? Junior abang nih, itu kan junior abang kan jatuhnya gitu kan, ya kan? Dan apa namanya politisi seperjuangan gitu, separtai ya kan? Itu gimana tuh Bang di tengah-tengah kayak gitu Bang? Terus kalau saya sih memandang mereka ya terus banyak baca ya. Itu bukan segini. Saya nggak dalam posisi untuk menjudge ya apa yang mereka lakukan gitu ya. Apa kondisi mereka hari ini. Tetapi ya namanya mahasiswa, kalau kami di UI kan dulu buku Pesta dan Cinta ya kan. Wih, mantap. Kan buku ya berarti kan kita mesti belajar baca dan seterusnya, diskusi, perbanyaklah itu gitu. Nah jadi tapi ya nggak usah nunggu kalian paham semuanya baru bersuara ya, nanti
Kapan berbicaranya? Orang kita ini kan hidup belajar terus, sampai sekarang juga belajar terus, ya kan? Yang udah lulus, yang di pemerintahan juga terus belajar. Itu. Nah, jadi nggak usah takut untuk berbicara, untuk ngomong, tetap kritis, tapi ya belajar yang benar, gitu. Baca buku dan seterusnya, sehingga kalau ada dosen yang ajak debat, ayo ladenin aja. Iya. Mau kasih tahu loh, belum tentu dosen itu lebih tahu dari mahasiswa. Ya belum tentu memang. Iya. Nah, tapi kalau mahasiswanya malas baca ya lewat ya sama dosennya. Kan gitu. Atau mahasiswanya belajarnya dari YouTube doang misalnya gitu. Atau dari Wikipedia doang gitu. Ya kan? Nah, itu ya pasti lewat sama dosennya. Tapi saya percaya bahwa banyak mahasiswa yang bisa lebih pintar dari dosennya bahkan. Jadi saya kalau teman-teman mahasiswa hari ini belajar dari belajar tuh bukan cuma belajar apa yang terjadi hari ini, tapi belajar juga dari sejarah, dari gimana dulu kami mahasiswa 98, mahasiswa 66, generasi 45 dan seterusnya itu melakukan gerakannya gitu. Nah, saya nggak bilang harus meniru, jangan niru. Kalian punya tantangannya sendiri hari ini. Kalian punya persoalan kalian sendiri, punya tantangan sendiri. Silakan belajar dari pengalaman kami, rumuskan rumuskan bagaimana gerakanmu hari ini. Jangan dijeplak apa yang kami lakukan di 98, nggak akan mungkin itu. Tantangannya berbeda. Situasinya berbeda. Gitu, Sen. Siap, Bang. Oke. Cukup dulu ya berarti untuk pembahasannya tentang ya tadi gerakan mahasiswa, kemudian kritik-kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Tadi Bang Ikra udah menjawab dengan cukup jelas sih beberapa poinnya. Berarti kesimpulannya Bang Ikra di sini kurang sependapat lah ya dengan julukan King of Lip Service karena basis argumennya kurang mendukung ya. Saya nggak sependapat dengan itu, tetapi juga saya nggak setuju dengan cara ya teman-teman atau orang-orang yang membela Pak Jokowi terhadap si mahasiswa itu. Cara pembelaannya itu buat saya nggak bikin orang jadi pinter. Iya. Gitu. Thank you sekali lagi Bang Ikra udah berbagi pandangannya tentang relasi mahasiswa dengan pemerintah. Buat teman-teman yang udah nonton, sampai ketemu di episode politisi berikutnya.